Baik Ibu-Ibu, berarti kita sekarang masuk ke materi selanjutnya. Setelah tadi sudah dibahas ya kira-kira apa saja gejala-gejala yang terjadi misalkan anak mendapatkan kekerasan secara seksual. Nah, ini ada tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Secara umum ya Bu ya, ini ada kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks ya Bu ya, seseorang untuk melindungi tubuhnya. Bisa dibayangkan ya Bu? Gerakannya seperti apa gitu kan. Jadi bahunya itu terangkat karena memang takut. Biasanya kayak orang merinding ya Bu ya. Kalau merinding itu takut sama apa Bu? Setan. Takut sama setan. Merinding saja refleks kedua bahunya diangkat seperti ini Bu. Nah, itu juga bisa terjadi pada anak yang terjadi kekerasan seksual. Selanjutnya, kepala tertunduk ke dalam. Kedua tangan dan kedua kakinya menyimpul erat. Menyimpul erat gitu ya Bu ya. Nah, terus selanjutnya lututnya menekuk ke dalam. Terus ada tubuhnya juga sering menekuk gitu. Terus ada matanya berkedip-kedip, wajahnya pucat pasi dan lain-lain. Ini secara umum ya Bu ya, gambaran secara umum jika anak terjadi kekerasan seksual. Makanya kita sebagai orang tua harus hafal tindak tanduk sama fisik dari anak kita supaya kita tahu ketika anak itu berubah. Ketika anak terjadi perubahan yang dialami dan ternyata karena kekerasan yang dialaminya. Selanjutnya, setelah tadi ada gambaran umum, di sini ada tanda-tanda terjadi kekerasan seksual juga. Dilihat dari gejala fisik. Dilihat dari gejala fisiknya, sakit jika menggunakan celana dalam atau merasa sakit ketika buang air besar atau buang air kecil. Itu juga orang tua harus tahu supaya kita bisa mendeteksi dini. Paham ya Bu ya? Jadi kita harus sering pantau anak kita. Selanjutnya ada cedera pada buah dadanya, pada bokongnya, perutnya, perut bagian bawah ataupun bagian atas, terus juga area sekitar genitalnya. Perhatikan ya Bu ya, itu kalau misalkan anak ada yang cedera di area-area seperti itu, kita patut waspada. Terus ada memar di bagian tubuh atau gigi yang mungkin itu tanggal atau jatuh atau copot ya Bu. Itu ketika terjadi pemaksaan. Jadi kita juga harus menanyakan, misalkan anak tiba-tiba giginya copot gitu, tanyakan itu copotnya karena apa? Apa karena memang sudah goyang dari kemarin-kemarin atau tiba-tiba? Oke, selanjutnya ada rasa panas dan nyeri di area genital. Jadi rasanya itu mungkin ini ibu-ibu semua ya, kalau ibu-ibu pasti sudah tahu ya Bu ya. Jadi memang untuk hal-hal seperti itu agak sensitif, tapi tetap anak juga harus diajari untuk menceritakan kenapa gitu kan. Jadi mungkin area untuk selangkangan ya Bu ya, itu mungkin terasa panas atau nyeri. Terus ada cara jalan yang tak wajar. Biasanya kalau anak itu kan jalan wajah seperti ini ya Bu ya. Tapi ketika misalkan jenengan nanti lihat anaknya kok kayaknya rada mengangkang atau gimana, itu juga patut diwaspadai ya Bu ya. Terus ditemukan bekas bercak darah di celana dalamnya atau mungkin ditemukan baju yang sobek karena mungkin kan karena pemaksaan ya Bu ya. Jadi mungkin anaknya melawan, jadi akhirnya ada tarik menarik, jadi bajunya itu sobek. Misalkan jenengan menemukan di tempat cucian kotor, loh kok bajunya sobek dan sepertinya mengkhawatirkan, coba tanyakan. Itu tadi ada secara gejala fisik. Secara fisik. Selanjutnya ada tanda-tanda gejala secara psikisnya. Secara psikis, anak yang mengalami kekerasan seksual juga pasti akan berubah. Berubahannya seperti apa? Di sini anak berubah menjadi depresi, ekspresinya itu beda. Jadi pendiam, jadi penakut, cemas. Yang tadinya misalkan anaknya jenengan itu orangnya yang ceria, periang ya Bu ya, mungkin suka ngobrol, senang menceritakan hal-hal yang habis dialaminya waktu di sekolah dan lain-lain. Kok tiba-tiba sudah beberapa hari ini menjadi cemas, menjadi takut, ditanya saja kok jadi diem sekali, tidak mau menjawab. Itu juga harus diselidiki ya Bu ya, kenapa terjadi seperti itu. Selanjutnya misalkan anak itu menunjukkan keluhan-keluhan fisik tapi tidak dapat dijelaskan. Misalkan perutnya sakit gitu ya, perut bawahnya sakit. Ketika jenengan tanya, kenapa sakitnya? Tapi dia nggak berani ngomong, nggak bisa menjelaskan sakitnya itu kenapa. Terus tiba-tiba mungkin lagi duduk bersama ya Bu, ayo
gitu gitu. Jadi agak rasa risih, tapi dia nggak berani ngomong. Nah itu nanti harus kita selami, harus kita koreksi kira-kira anak kita itu kenapa ya. Oke, selanjutnya sulit konsentrasi, sulit tidur, terus mimpi buruk yang disertai mengigau. Anak yang terjadi kekerasan seksual itu kan kadang karena saking takutnya ya Bu ya, trauma, biasanya sampai akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Jadi tidurnya pun gak nyenyak, sulit, terus sekalinya bisa tidur itu minggu. Mungkin mengigau karena teringat kejadian-kejadian yang buruk itu tadi. Terus yang selanjutnya ada perilaku kemunduran. Perilaku kemunduran itu mungkin bisa jadi anak tiba-tiba jadi senang ngisap jempol. Yang biasanya ngisap jempol itu siapa Bu? Bayi. Terus anak jadi ngompol. Yang biasanya ngompol siapa Bu? Anak kecil, anak-anak balita ya Bu ya. Jadi nanti juga itu harus diperhatikan secara psikisnya. Bisa dipahami Bu? Bisa. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, lanjut ya Bu ya. Kalau tidak ada yang bertanya berarti dari sini paham. Nah sekarang ini gejala psikis pada anak yang usia 13 sampai 18 tahun atau usia remaja. Nah, biasanya usia remaja itu sedikit berbeda dengan usia anak-anak. Kalau remaja itu pemikirannya juga sudah mulai tumbuh ya Bu ya, tapi memang masih belum stabil. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, terus kecemasan yang terus-menerus serta kegugupan. Jadi kalau misalkan anak-anak yang usianya usia remaja, dilihat Bu, seperti tadi perubahannya, misalkan tadinya itu anaknya itu periang, ceria, mudah tersenyum, tiba-tiba dia jadi cemas, pendiam. Terus kalau ngomong itu agak gugup, itu juga perlu diwaspadai. Selanjutnya agresif atau malah sebaliknya, anak kita berubah menjadi penutup ya Bu ya, menutup diri, terus menarik diri, sangat curiga terhadap orang lain dan lain sebagainya ya Bu. Terus seolah-olah itu dia berpikir bahwasannya nanti hal buruk itu nanti akan terjadi pada dia lagi. Pikiran-pikirannya itu jadi agak negatif ya Bu ya. Itu gejala secara psikis. Terus merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresinya. Ini kadang kita sering lihat ya Bu ya di media-media sosial dan lain sebagainya, di media elektronik juga. Kalau misalkan ada berita anak yang akhirnya melukai tangannya sendiri ya Bu ya, terus anak yang karena saking depresinya tidak bisa menjelaskan, ada yang macam-macam lah, pokoknya merusak dirinya sendiri. Nah, yang terakhir ciri-cirinya ini yang sangat banyak sekali, sering sekali kita dengar, kita lihat di berita, di media massa dan lain sebagainya, yaitu melakukan perbuatan beresiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa dan bergabung dengan geng yang tidak jelas. Pernah lihat Bu? Pernah dengar ya? Jadi anak-anak yang memang dia setelah terjadi kekerasan, tapi karena dia tidak berani, tidak bisa mengungkapkan kepada orang tuanya, akhirnya dia menyalahgunakan narkotika, menyalahgunakan narkoba. Jadi sering sekali ya Bu ya, itu memang hal-hal yang memang ada di sekitar kita dan kita sebagai orang tua harus waspada, harus bisa mengatasinya. Nah sekarang Bu Ibu dari sini sudah paham ya? Paham. Kalau semisal tanda-tanda kekerasan seksual yang tadi sudah dijelaskan, baik secara fisik maupun secara psikis, itu ternyata ada di anak-anak yang jenengan. Kira-kira apa yang jenengan lakukan? Lapor polisi. Nah, mungkin lapor ke Pak RT dulu. Apa lagi Bu yang bisa dilakukan? Kalau misalkan jenengan mengetahui anaknya, gimana perasaannya jenengan Bu? Kecewa lah, sedih. Kecewa, sedih. Apa lagi Bu? Marah, campur aduk ya Bu ya. Jadi kalau misalkan jenengan mengetahui anak-anak yang jenengan ada tanda-tanda terjadi kekerasan seksual seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Yang pertama harus dilakukan apa? Tidak panik, tidak marah. Misalkan jenengan mengetahui waktu membuka cucian kotor ya Bu, ternyata di celana dalamnya itu ada bercak merah.
itu bukan karena menstruasi, tapi jenengan curiga dan lain sebagainya, pertama ingat jangan panik dulu. Terus jangan marah. Jangan dimarahi dulu anaknya. Karena nanti kalau jenengan marah, maka akibatnya malah akan lebih fatal. Terus bagaimana? Lah, jenengan panggil anaknya. Peluk anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi. Supaya apa? Supaya anak merasa tenang. Anda harus memeluknya terlebih dahulu sebelum Anda bicarakan jam lebar Ibu ya, untuk mengungkapkan atau untuk menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Setelah itu sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakitinya. Tidak boleh ada satu orang pun yang menyakiti anaknya jenengan, dan apapun yang terjadi panjenengan akan tetap menerima, akan tetap memberikan perlindungan terhadap anak jenengan. Jenengan harus mengatakan itu dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak mengatakan seperti itu, takutnya nanti anak jadi semakin takut, malah jadi tidak bisa ngomong, malah jadi tidak bisa bercerita. Lalu jadilah pendengar yang aktif tentang cerita dan pendapatnya. Kalau anak sudah mulai cerita, sudah mulai menjelaskan apa yang terjadi dengan yang tadi Ibu temukan ya, kenapa kok selama dalamnya ada pecahnya dan lain sebagainya, jenengan dengarkan dan aktif. Jangan hanya mendengarkan terus jenengannya malah berpikirnya yang sudah lain-lain. Terus mintalah pertolongan kepada ahlinya atau lembaga-lembaga pelayanan yang menangani masalah tersebut. Apa Ibu lembaganya? Komnas Perlindungan Anak. Jika jenengan tidak tahu Komnas Perlindungan Anaknya itu di mana dan lain sebagainya, terakhir jenengan harus laporkan ke polisi. Gitu ya Bu-ibu ya? Nah, ini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan sama panjenengan kalau misalkan menemui anak-anaknya itu terjadi tanda-tanda kekerasan seksual. Coba ibu-ibu dari sekilas yang tadi sudah dijelaskan, apa ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya Bu ya? Ya, jadi kita sebagai orang tua harus hafal fisik dan psikis anak kita itu seperti apa, supaya kita bisa mendeteksi dini ya Bu ya, jika terjadi kekerasan terhadap anak-anak kita. Kalau misalkan orang tuanya tidak hafal, nah nanti kita anaknya siapa yang akan melindungi dan siapa yang akan mengungkap. Oke, jadi seperti itu aja ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke